Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. This is Miss Satri, your English teacher. I hope you're always staying safe, healthy, and happy. Jadi materi pertama kita adalah offering help and responding, atau menawarkan jasa atau bantuan dan bagaimana menanggapinya. Nah, di sini kalian bisa membaca basic competentiesnya. Jadi kalian akan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebiasaan teks, interaksi, interpersonal, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa atau bantuan, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perlu kalian perhatikan unsur kebahasaan seperti kalimat may I help you, what can I do for you, atau what if bla bla bla. Kemudian langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah silakan simak video di bawah ini. Buat catatan atau unduh videonya agar kalian bisa menyimak kembali kapan saja walau tanpa internet, ya. Setelah menyimak ini mungkin sudah cukup paham, silakan dipelajari. Di sini kita akan mengerjakan dua project, ya. Project pertama tentunya untuk di pertemuan awal kita akan konsen dulu pada project pertama. Namun saya juga sudah akan sekalian menjelaskan dalam video penjelasan ini, saya akan jelaskan juga dengan project yang kedua, ya. So, project 1. Di sini saya tulis dare to film yourself. Ya, mungkin kalian pasti sudah biasa memfilmkan diri sendiri, ya. Jadi di sini pada dasarnya saya akan menugaskan kalian untuk membuat video dialog, ya. Jadi pertama yang perlu kalian perhatikan karena kita rancangan pembelajaran kita sedang berusaha mengarahkan pada STEM centered. Jadi ada integrasi ke sains, teknologi, engineering, art and maths, dan kali ini saya mencoba bertematik dengan kelas fisika, ya, dan temanya mengenai direct current. Jadi tema dialog kalian nanti adalah getting information from an online tutor about direct current. Nanti kalian bisa mengatur sendiri bagaimana, karena temanya seperti itu berarti dari anggota tim kalian dalam project video kalian itu tentu ada yang berperan sebagai siapa dan sebagai siapa, ya. Ada di sini dari temanya saja kelihatan mesti ada orang yang berperan sebagai online tutor, ya. Kemudian assemble your team of minimum 2 and maximum 4 students. Di sini saya minta kalian bekerja sama dengan 2 atau maksimum 4 orang dalam satu video project. And then write your dialogue script and submit it here. Silakan tulis dulu script dialognya dan di-submit dulu ke sini, ya, di via Google Form ini. Ini kalau diklik, ini ada link, ya. Jadi kalau kalian meletakkan kursor mouse kalian, kemudian tampak ada jari-jari seperti ini, itu tandanya kata atau frase itu ada memiliki link, ya. Kalau diklik maka akan membuka website. Dalam hal ini saya mengkonekkannya dengan Google Form. Jadi di sana kalian bisa mengupload script kalian. Nah, di sini saya ada menulis catatan, ya. Untuk dialog script, karena di sini tempat ini akan menjadi tempat saya menerima baik itu dialog script kalau tugasnya dialog script atau graphic design kalau tugasnya graphic design. Jadi untuk dialog script boleh diketik pada section kedua, ya. Kalau dia dialog script boleh diketik pada section kedua. Sebenarnya ketiga, ya, sorry. Seharusnya ketiga, tapi nggak apa-apa. Udah terlanjur. Nanti saya koreksi. Oke, di Google Form ini, atau boleh juga langsung diupload ke dokumen langsung upload dokumen berupa Word atau PDF atau foto dialog scriptnya, ya. Kalau misalnya kalian nulisnya di kertas, di foto boleh, lalu diupload di section ini, ya. Di sini saya tidak memberikan saya tidak menjadikannya saya tulisnya saya men-setnya opsional karena kalian bisa memilih apakah mau lewat di sini atau mau lewat di sini, ya. Jadi kalau saya setnya wajib nanti atau required, nanti khawatirnya kalian mengisi salah satu akhirnya nggak ke submit, ya. Jadi
saya opsionalkan dua-duanya. Kalian bisa memilih salah satu tempat ini untuk menyetor script kalian, dialog script kalian. Oke, jadi don't forget to write your names di sini dalam kurung S ya, artinya tentu lebih dari satu. Kalau namanya grup berarti lebih dari satu ya. Oke, atau tim. Oke, next. I'll give you the feedback and you'll be ready to revise it. Jadi kalau saya sudah terima script kalian, draftnya, maka saya akan memberikan koreksi dan secara umum kita akan dialog tentang ini via WhatsApp ya. Kemudian langkah berikutnya, setelah saya memberikan feedback berupa koreksian ya, atau mungkin saran, submit your dialog script revision here. Jadi di submit revisi script dialognya di sini lagi di Google Form yang sama ya. Ya, di Google Form yang sama. Oh ya, sorry. Selain Google Form, kalian bisa juga lewat WhatsApp. Jadi tidak harus lewat Google Form ini ya. Jadi di sini saya ada kasih pilihan Google Form or via WhatsApp ya. Jadi bisa lewat Google Form ataupun lewat WhatsApp. Oke, langkah selanjutnya setelah dialog scriptnya sudah oke. Nah, setelah saya terima revisinya, kalau mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik feedback saya sehingga revisinya itu tidak lagi berulang lagi, saya kasih feedback lagi, akhirnya berkali-kali, akhirnya time consuming, jadinya makan waktu. Nah, setelah misalnya revisinya sudah oke, sudah final, practice your dialogue. Sekarang waktunya kalian melatih berdialog. Make sure your pronunciation is correct. Kalian pastikan pelafalan kalian itu benar. Bisa kalian gunakan Google Translate atau berbagai aplikasi yang di dalamnya situ ada fitur untuk mengecek pronunciation ya. And then pay attention to your setting. Perhatikan kalau pada saat kalian mau merekam video nanti itu ya, perhatikan setting kalian, lightingnya, pencahayaannya bagaimana, kebersihannya di sekitar kalian tuh bagaimana penampilan kalian sendiri, kemudian hal-hal yang ingin kalian masukkan atau benda-benda yang ingin kalian tunjukkan dalam video itu ya harus berkaitan dengan skrip kalian. Jangan sampai di skrip kalian tertulis misalnya bendanya ruler, kalian pegangnya balok atau apa, jelas tidak nyambung ya. And then learn how to use a video editor app. Di sini kalian juga akan belajar teknologi ya, belajar video editor app, aplikasi mengedit video untuk hasil yang lebih bagus. Saya kira kalian sudah biasa ya, mungkin sering TikTokan, biasa mungkin ngedit video untuk di sosmednya atau bahkan di YouTube-nya mungkin. Saya kira kalian sudah biasa. Nah, check here for the option, silahkan dicek di sini untuk option. Tapi saya juga sudah mereview dan saya lihat karena kebanyakan kita adalah pengguna Android, jarang menggunakan Apple atau iPhone, dan juga banyak juga aplikasi yang bagus tapi kemudian berbayar. Nah, di sini saya coba memilah-milah di antaranya dan saya temukan ada 4 ya pilihan yang juga saya selama ini saya perhatikan memang banyak dipakai karena mungkin free juga dan juga available on Android phone. Jadi di sini kalian bisa download. Ada KineMaster, ada Power Director, ada mungkin Filmora Go, ada Video Show. Jadi silakan dicoba-coba yang mana yang paling kalian nyaman pakainya ya. Silakan dipelajari fitur-fiturnya ada di dalam yang bisa kalian gunakan untuk membuat video kalian bagus ya, lebih profesional atau lebih layak upload lah istilahnya ya. And then step 8, record your dialog video and submit it here. Rekam video dialog kalian dan submit di sini ya. Jadi ini terhubung juga dengan Google Form. Jadi saya ada membuat Google Form khusus untuk mengupload video. Namun tolong diperhatikan videonya jangan melebihi dari 10 MB ya. Karena saya sudah membatasi di sini sekitar 5 sampai 10 MB saja ya. Karena ini akan berpengaruh pada kapasitas Google Drive saya juga. Saya sengaja buat mungkin dengan berkelompok mungkin akan lebih sedikit video yang perlu di submit ya. Jadi tidak akan terlalu banyak memakan memori Google Drive saya juga. Oke. Saya kira itu ya. Jadi di sini semua wajib diisi name,
grade, oke, nama kelas, dan upload your video here. Silakan upload videonya di sini. Submit, kirim, oke. Nah, kemudian saya akan melihat di sini di step 9, I'll give you the feedback. Saya akan memberikan feedback, and it will be up to you if you want to revise. Jadi saya tidak terlalu akan memaksakan kalian untuk merevisi, namun kalau kalian inginkan itu like upload, karena di sini kalau misalnya kalian mau revisi dengan baik dan mau mengirim ulang dan saya memandang itu hasilnya oke, bagus, layak upload, kamu juga misalnya oke, saya akan mengupload video kalian ke YouTube channel saya. Oke? Nah, itu adalah project pertama kita. Oke? Jangan lupa timnya getting information from an online tutor about direct current. Jadi tentang direct current. Ini adalah materi kalian di kelas fisika ya. Jadi tentu kalian sudah belajar ini di fisika pada saat yang sama juga. Nah, sekarang kira-kira kalau kalian berdialog tentang hal tersebut dalam bahasa Inggris, ya kira-kira gimana? Jadi silakan dibuatkan dialognya tersebut. Getting information. Oke, selanjutnya ada project 2. Project selanjutnya project berikutnya. Kalau sudah selesai project 1, kita akan lanjut ke project 2. Are you familiar with infographics? Kalian sudah familiar belum dengan namanya infografik? Sudah pernah dengar belum? Ya. So, di sini lagi-lagi saya tulis as a part of our STEM Center Learning, sebagai bagian dari STEM Center Learning kita. Now you're going to connect with the experience you have in your physics classroom. Lagi-lagi kalian akan menghubungkan kemampuan berbahasa Inggris kalian dengan kelas fisika yang sedang kalian jalani juga. When you create a DC product, terutama ketika kalian menciptakan sebuah produk terkait dengan direct current tersebut. So I'm sure you already know how to retell the procedural experience along with the recorded data such as image, photos. Jadi tentu kalian pada saat berkreasi itu kalian mengingat apa yang kalian alami di sana, kemudian juga kalian ada merekord atau merekam mungkin foto ya atau bahkan video mungkin ya jadi dalam project ini you're going to create the infographic. Kalian akan membuat infografiknya untuk mempromosikan produk kalian. So, langkahnya pertama, assemble your team of minimum 2 or maximum 4. Jadi lagi-lagi kalian akan bekerja sama dengan berdua atau berempat ya. Kemudian alat-alat yang kalian perlukan ya, jurnal, mungkin kalau ada punya catatan dari pengalaman yang kalian membuat produk tersebut di kelas fisika, ada foto atau mungkin rekaman. Kemudian yang akan kalian gunakan adalah Canva Free Infographic Maker. Silahkan diklik ini ya. Jadi di Canva ini kalian bisa buat akun supaya bisa berkreasi, bisa berbuat lebih lah kalau ada akun ya. Kemudian kalian juga bisa berkolaborasi secara online dengan cara mengirimkan invite link ya. Jadi cukup satu orang membuka desain kemudian mengirim invite link kepada teman-temannya yang hendak diajak untuk berkolaborasi mendesain ya. Oke. Saya sebagai guru pun bisa membuka desain tersebut dan kemudian kalian bisa login sebagai pelajar. Jadi ada login pelajar. Kemudian cukup menuliskan nama proyeknya dan kalian bisa langsung mengakses desain tersebut untuk turut berkontribusi. Tapi sebagai langkah awal saya ingin kalian dulu mencoba sendiri, mandiri dulu ya, mencoba mandiri. Kan kalian sudah punya Gmail ya, jadi bahkan bisa sign up dengan Facebook juga, oke? Jadi silakan mencoba. Jadi sambil mencoba sambil konsultasi via WhatsApp saja ya. Saya kira sudah ready semuanya. So di sini bahkan saya sudah masukkan link untuk tempat sign up ke Canva ya, tempat membuat akun di Canva. Ini sudah ada linknya, silakan diklik saja, kemudian daftar. Ya. Kalau sudah punya akun berarti kan tinggal login ya, tinggal sign in. Oke, lanjut. Nanti kalian buka lagi.
eh kemudian kalau kalian buat akun terus membuat passwordnya jangan passwordnya emailnya, passwordnya untuk Canva juga ya. Jadi emailnya ya alamat Gmail kalian, tapi password untuk Canva tentu kalian akan buat password untuk Canva juga. Kalau mau pakai password emailnya juga sebenarnya tidak masalah, tapi itu kan kurang bagus buat keamanan juga sebenarnya. Oke, next, submit your first work here. Jadi setelah mencoba-coba membuat infografik, nah, tentunya di download ada langkah-langkahnya ketika kalian masuk bekerja di sini. Saya kira kalian akan belajar dengan sendirinya juga bagaimana supaya saya bisa simpan infografik yang saya buat ini. Di situ kan ada share, ada download ya. Ya, nanti kalian akan lihat kalau sudah bekerja. Submit draft infografik pertama kalian di sini ya, di Google Form ini. Jadi ini di sini judul Google Formnya dialog script sama graphic design. Nah, kali ini kalau misalnya kebetulan tugasnya dialog script berarti dialog script. Di sini saya kebetulan ini untuk graphic design ya, jadi nggak perlu. Ini ada catatan untuk kalau yang terkait dengan dialog script. Karena graphic design berarti kalian upload saja. Di sini saya opsionalkan dua section ini karena karena harus supaya fleksibel ya, disesuaikan dengan tugasnya apa. Jadi kalau saya wajibkan diisi, ntar walaupun misalnya nggak ada tugas bukan dialog script, nanti bisa-bisa nggak bisa dikirim dokumennya ya. Jadi kalau untuk desain grafik desainnya atau desain infografiknya cukup di sini. Jadi di sini dilewatkan aja. Yang ini langsung upload aja, lalu submit, kirim. Oke, close. Berikutnya, I'll give you the feedback and you'll be ready to revise it. Jadi kalau saya sudah terima submission kalian, saya akan memberikan feedback dan kalian siap-siap untuk merevisi sesuai feedback yang saya berikan. Lalu submit your revision. Sekarang setor kembali revisinya. Oh ya, sorry, bukan hanya Google Form ya, kalian bisa juga menggunakan menyetor via WhatsApp. Jadi sini saya tulis Google Form or via WhatsApp. Bisa submit lewat Google Form ini atau melalui WhatsApp ya, sama di sini juga revisinya. Kemudian jika sudah revisinya sudah oke, bagus, saya biasanya share ke Facebook saya ya, social media channel saya, Facebook dan WhatsApp. Oke? Ya, jadi saya kira demikian, itulah rancangan pembelajaran kita untuk materi offering help and responding dan juga dalam kaitannya dengan STEM, pendekatan STEM Center Learning kita ya, yang saat ini ya sedang kita belajar juga menerapkan. Oke, so saya kira demikian, mudah-mudahan jelas. Thank you so much for your attention and best of luck with all your works. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.